Dan kami mengalami ketergantungan kepada Tuhan sehingga kami terus rindu datang ke rumah Tuhan di setiap hari. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang hina-hina ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan dia di balik kayu salib Tuhan, biar hanya kemuliaan Tuhan dan suara Tuhan yang tampak di tengah-tengah jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Oh, bagus banget. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin ya, puji Tuhan. Harus semangat ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah gerejaku, keluargaku. Wah, ini tema yang sulit sekali ya Bapak Ibu sekalian ya, karena gerejaku selama ini bukan keluarga. Ya, gerejaku selama ini terpisah dari keluarga. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa menjadikan gerejaku itu jadi keluarga. Wah, ya, ini butuh pelajaran dan pengorbanan yang besar untuk sampai gerejaku ke keluarga. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama buka Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Efesus 1 ayat 3 sampai 4 dulu ya Bapak Ibu sekalian. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Sudah dapat Bapak Ibu sekalian? Kita baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ayat yang Paulus tujukan kepada orang Yahudi, hanya kepada orang Yahudi. Ya. Lalu kita lihat lagi sama-sama Efesus 2 ayat itu 11 sampai 13, yaitu saya salah cantumkan. Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Kita baca lagi sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Dipersatukan di dalam Kristus 3:21. Karena itu ingatlah bahwa dalam kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oke. Kalau ayat yang ini ditujukan kepada orang non Yahudi, ya, kalau itu kepada orang Yahudi, kalau ini kepada non Yahudi, ya. Sekarang kita baca lagi Efesus 4 ayat 1 sampai 15. Kita baca secara bergantian. Efesus 4 ayat 1 sampai 15. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda dimulai dari saya dulu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk menunjukkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus sebagai pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, sama-sama daripada adalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1943, boleh di next. Saat Perang Dunia Kedua masih berkecamuk, seorang bocah laki-laki bernama Rosario kehilangan kedua orang tuanya dalam pengeboman di Italia. Karena itu dia berkeliaran di antara reruntuhan, sendirian, kelaparan, tak tahu arah dan tujuan. Satu hari dia berjalan ke sebuah gereja kecil di pinggir kota Napoli. Dia tidak mengenal siapapun dan tidak tahu harus kemana. Lalu sang pendeta dan jemaat melihat bocah ini dan memutuskan untuk menerimanya. Mereka memberinya makan, tempat tidur di ruang belakang gereja, bahkan mengajarinya membaca dan menulis. Perlahan-lahan Rosario tidak hanya dipelihara secara fisik, tapi juga dipeluk dalam hati. Diterima bukan karena dia siapa-siapa, tapi karena dia sekarang bagian dari keluarga iman. Setelah itu bertahun-tahun kemudian Rosario menjadi seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Di tengah keriuhan Perang Dunia Kedua itu, banyak orang bertanya kepada dia, kenapa kamu gak jadi pengusaha, jadi itu kan dulu susah. Kenapa kamu pilih akhirnya jadi pendeta di dalam Tuhan? Lalu Rosario menjawab gini, karena satu gereja kecil mengajarkanku apa itu keluarga, tanpa syarat, tanpa pamrih, seperti kasih Tuhan. Bapak Ibu, gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi tempat orang yang kehilangan arah bisa menemukan rumah. Di dunia yang penuh luka dan kehilangan, gereja dipanggil menjadi keluarga rohani, tempat setiap orang bisa diterima, ditumbuhkan, dan dibentuk. Itulah gereja, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana gereja menurut Bapak Ibu sekalian? Nah, biar nggak ngantuk, saya ajak Bapak Ibu untuk berinteraksi ya. Boleh, Daniel tolong bukain Menti. Nah, Bapak Ibu, silakan buka menti.com ya, di HP-nya masing-masing boleh. Buka menti.com, lalu masukkan kode itu ya, 8783. Ini bukan kode togel ya, nggak bakal menang kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Ini kode supaya bisa masuk ke mentinya ya. Nah, buka menti.com 87835335 ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan satu kata yang mewakili gereja menurut Bapak Ibu sekalian. Satu kata aja. Nah, ini menurut Bapak Ibu di KU1 ya, katanya gereja menolak pendosa, gereja itu kasih, gereja itu tempat ibadah, gereja itu rutinitas, boleh jujur ya. Lalu gereja itu surgaku dalam Kristus. Bapak Ibu nggak usah takut, namanya nggak akan kelihatan, jujur aja. Gereja menurut Bapak Ibu sekalian itu apa? Sudah masuk? Bisa masuk ya? Tinggal ditulis, ada 3 opsi kalau nggak salah ya. Satu kata yang mewakili gereja dalam pikiran Bapak Ibu apa? Ditulis ya. Kirim. Kalau udah kirim. Coba minta tolong Daniel di refresh.
banyak ya muncul ya. Terima kasih ya atas partisipasinya Bapak Ibu ya. Jadi di jemaat kita ini, gereja itu dipikirkan gereja harusnya jadi home. Waduh ya. Sigma, wah ini bocil-bocil nih pasti ya Sigma ya. Gereja tempat ibadah. Gereja itu rumah Tuhan, tubuh Kristus bertumbuh ya. Kadang gereja nggak mau tahu. Waduh, terima kasih loh udah jujur ya Bapak Ibu sekalian ya. Tenang aja, saya nggak tahu juga ini jadi siapa ya. Keluarga Tuhan, gereja suka menjudge. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita punya banyak pemahaman mengenai gereja. Ada orang-orang yang kecewa dengan gereja ya, lalu akhirnya memberi satu penilaian, mencap gereja. Ya, ada orang yang ternyata menemukan kasih di gereja, lalu dia happy di gereja. Ya. Kita semua punya macam-macam pandangan terhadap gereja, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita hari ini mau lihat bagaimana gerejaku ini bisa jadi keluarga. Ya, balik lagi ke slide-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu gereja memiliki 3 tugas dan panggilan di tengah dunia. Ya, tugas gereja yang pertama adalah marturia. Marturia itu artinya bersaksi. Ya, kita kirim misionaris misalnya ke China, terus kita biayain dia hidup di sana, tiap bulan kita kirim uang. Atau kita sekolahin anak kita yang ada di gereja ini, misalnya si Dodo atau si Iyo atau si Brian atau si Michael, sekolah teologi, kita sponsor mereka, ya. Atau misalnya kita bantu yayasan misi, ya, CDM atau Our Daily Bread, kita kirim uang ke mereka, itu marturia, ya, persis. Atau jemaat yang beritakan Injil ke teman-temannya, itu juga marturia. Misalnya seperti bapak-bapak ya, ada tangan badminton, ada orang yang belum kenal Tuhan, ayo ke gereja sama-sama, itu marturia. Nah, lalu tugas yang kedua adalah diakonia. Kalau diakonia itu pekerjaan sosial ya biasanya ya, jadi bantu yayasan yatim piatu, kasih sembako orang yang susah, donor darah dan lain sebagainya, lebih ke arah sosial. Nah, lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah penting itu adalah apa yang belum disebut? Ketiga, koinonia. Next, koinonia Bapak Ibu sekalian berarti berbagi dalam sesuatu, ikut ambil bagian bersama dan memiliki sesuatu secara bersama-sama. Gereja adalah tempat di mana kita berbagi, menerima bagian dan memiliki sesuatu secara bersama-sama. Menolong orang dan membiarkan orang lain menolong kita. Gereja adalah tempat di mana hidup kita dikepoin. Gereja adalah tempat di mana diri kita tidak tersembunyi, diri kita jadi apa adanya dan diterima oleh orang. Itu adalah gereja, arti dari koinonia. Bapak Ibu sekalian, manusia pada hakikatnya itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Kenapa kita bisa jadi makhluk sosial? Kenapa kita tidak seperti makhluk lain yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari sesamanya? Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Allah dalam ketritunggalannya, dia itu bersosial. Allah Bapa berkomunikasi dengan anak, Allah Anak berkomunikasi dengan Roh Kudus, demikian sebaliknya dan seterusnya. Nah, jadi Allah Tritunggal di dalam dirinya, di dalam esensinya sebagai Allah, pribadinya itu saling berinteraksi, bersosial satu dengan lain. Nah, waktu Allah Tritunggal ini menciptakan kita, maka ada jejak tangan Dia di dalam diri kita. Maka jadilah kita makhluk sosial. Kita harus mau nggak mau butuh orang lain, seperti Allah Tritunggal bersosial dengan diri. Nah, gereja itu adalah lembaga yang Tuhan Yesus dirikan supaya orang percaya itu punya tempat untuk bersosial sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Jadi boleh nggak orang Kristen itu ke gereja online aja? Boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Boleh. Kalau udah nggak bisa jalan lagi. Kalau masih bisa jalan, masih sehat, harus pergi ke gereja. Karena gereja ini didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri supaya kita bisa mengambil bagian, menerima bagian dan memberi bagian kepada orang lain. Kalau jadi jemaat online, dia tidak bisa berinteraksi dengan siapa-siapa. Itu akhirnya membunuh imannya. Saya yakin 100% dari kita kalau gereja online pasti sambil potong cabai atau sambil masak makan pagi.
nggak konsentrasi dan nggak bisa berinteraksi dengan sesama. Bahkan yang hamba Tuhan aja ke gereja online pasti nggak bisa konsentrasi. Kalau saya gereja online pasti diributin sama Yoel bukan tenang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita orang Kristen harus ke gereja, memberi bagian dan menerima bagian dari orang lain. Jadi diri sendiri diterima apa adanya di gereja. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu arti gereja secara umum. Yaitu arti gereja. Sekarang kita mau lihat arti dari keluarga secara umum. Nah, ya, boleh dimenti lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu buka lagi mentinya, masukin lagi kode baru. Ya, next. Makin banyak tuh ya. Nah, sebutkan satu kata yang menurut Anda mewakili arti dari keluarga. Kodenya 8783533. Silakan Bapak Ibu. Tulis apa adanya aja ya, identitas Bapak Ibu tidak akan ketahuan. Kodenya sama ya, satu menit. Masukin ulang lagi. Pertanyaannya beda. Masih sama ya? Di refresh aja dulu. Nah, coba di refresh di HP Bapak Ibu udah berubah. Coba juga, berubah juga. Coba ditulis aja deh, tulis aja Bapak. Keluarga itu apa? Sudah ada yang tulis. Udah ada yang submit Bapak Ibu? Udah ada ya? Gak muncul ya? Ya gak apa-apa lah ya, kegagalan teknologi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian itu punya definisi yang macam-macam soal keluarga. Ya, bisa segala-galanya, hidupku, macam-macam ya. Arti dari keluarga secara umum, keluarga itu adalah komunitas pertama yang paling dasar dalam kehidupan manusia. Biasanya terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Nah, Allah adalah pembentuk keluarga. Allah adalah pusat dari keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri, diterima apa adanya, memberi diri dan membiarkan diri diberi, berbagi dan menerima bagian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau secara umum sebenarnya arti keluarga dan arti gereja itu sama. Mirip. Arti gereja dan arti keluarga itu mirip. Jadi sebenarnya gerejaku, keluargaku itu adalah dari dulu udah harus tercapai. Tapi sayangnya tidak semua dari kita bisa mengerti hal ini dan mencapai hal ini. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar nih dari gereja Efesus. Gimana sih caranya jadi gereja ini sebagai keluargaku? Gerejaku ini jadi keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca bersama-sama, Efesus itu adalah kota yang besar, ya. Kota yang penting secara politik, ekonomi, dan religius di Asia Kecil, Bapak Ibu sekalian. Jadi kota yang besar sekali di zaman itu. Sekarang Efesus itu jadi kota Turki. Nah, next boleh ya? Next lagi, next lagi, next lagi, next lagi. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, puing-puing kota Efesus itu masih berdiri dengan kokoh. Ini salah satunya. Jadi ini kota yang dulu jadi pusat dari politik, ekonomi, dan keagamaan, ya. Nah, bahkan dia termasuk dalam 7 keajaiban dunia kuno, ya. Kota ini pusat perdagangan, pusat penyembahan berhala. Jadi secara otomatis Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai agama itu berkumpul di kota ini.
Paulus melayani sekitar 3 tahun. Ini pelayanan terlama Paulus di kota Efesus. 3 tahun. Biasanya dia 2 tahun, setahun tidak. Tapi ini 3 tahun. Ya. Jadi karena dia melayani di sana selama 3 tahun, banyak orang-orang percaya Yesus. Maka gereja itu isinya adalah orang-orang multi etnis. Ada orang Yahudi, orang non Yahudi, orang Arab, macam-macam. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu Paulus 6 tahun setelah dia meninggalkan kota itu, ya dia masuk penjara tuh. Setelah dia di penjara, dia dengar, ada masalah nih di gereja yang dulu aku bangun. Dia kirimlah surat Efesus ini kepada jemaat Efesus. Nah, kalau kita perhatikan pasal 1 sampai 3 itu Paulus ngomongin soal identitas orang Yahudi dan orang non Yahudi. Dia ngomongin soal komunitas multi etnis. Ya. Lalu bagian 4 sampai 6 Paulus itu ngomongin soal karakter orang yang udah ditebus itu gimana. Ya. Jadi kita baca pasal 4 itu ngomongin soal karakter orang yang udah ditebus di dalam gereja itu harusnya bagaimana. Ya. Nah, kalau kita perhatikan pasal 1 sampai 3 Paulus itu bertujuan untuk menunjukkan identitas orang Yahudi dan non Yahudi yang ada di gereja Efesus. Jadi dulu Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi di gereja Efesus itu mengalami kesulitan menerima bahwa orang non-Yahudi juga bisa diselamatkan oleh Tuhan. Mereka merasa etnisnya itu superior daripada yang bukan Yahudi. Karena itu gereja ini ribut-ribut mulu karena etnis. Lu bukan Yahudi, lu kafir, gak pantas di sini. Lu gak sunat kan, lu gak melakukan hukum Taurat kan, lu gak akan selamat. Itu isinya gereja Efesus itu kayak gitu. Nah, jadi sebelum ada gereja, orang non-Yahudi kalau mau jadi orang Yahudi, mau percaya kepada Allah Yahweh atau Allah Adonai, dia harus lakukan upacara tertentu. Harus belajar tradisi, belajar Taurat, lalu sunat, lalu melakukan mikveh ya, atau permandiannya orang Yahudi, kayak baptisnya itu kalau masuk percaya Yahudi. Setelah itu baru mereka disebut sebagai proselit, artinya orang non-Yahudi yang jadi orang Yahudi. Nah, lalu tiba-tiba Paulus bilang, ayo yang percaya Yesus datang aja, gak perlu dibaptis, gak perlu mikveh, gak perlu disunat, percaya sama Yesus, hidup baik, saling mengasihi, udah selesai. Wah, orang Yahudi itu kok segampang itu diselamatkan? Kita dulu susah payah. Nah, jadi isinya gereja Efesus ini itu gitu, Bapak Ibu sekalian, tuduh-tuduhan, saling kafir-kafiran. Ini mengerikan sekali, Bapak Ibu sekalian, ini mengerikan sekali. Nah, ini adalah masalah pertama yang paling umum ditemukan di gereja, bahkan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Gereja, khususnya gereja kesukuan, ya gereja Tionghoa, gereja Batak, gereja Nias, gereja Manado, gereja Timor, gereja Jawa dan gereja lainnya, itu seringkali melakukan pembedaan suku. Pembedaan suku. Suku tertentu merasa lebih superior dari suku lain. Nah, ini masalah juga yang ditemukan di zaman ini, bukan hanya di kota Efesus. Bapak Ibu sekalian, perbedaan suku membuat kita merasa teman kita di gereja tidak selevel. Teman kita di gereja bukanlah keluarga kita. Lebih gampang tolong orang gereja yang satu suku dengan kita daripada yang beda suku. Benar apa benar? Benar ya? Itulah manusia secara umum, Bapak Ibu. Manusia secara umum lebih gampang menolong seseorang yang sama dengan dia, yang serupa dengan dia. Ini adalah natur kita semua, manusia berdosa. Kalau kita semua begitu, yang paling kasihan siapa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita semua berpikir seperti itu, yang paling kasihan kira-kira siapa? Ya saya orang India sendiri, siapa yang mau nolong saya? Kalau kita berpikir bahwa kita tolong orang sesuatu sama kita aja, maka saya kasihan karena saya sendiri di sini. Nah, siapa yang mau tolong saya ini? Saya bukan bagian dari keluarga siapapun di sini. Sedih sekali rasanya. Nah, bukannya saya bilang gereja suku itu salah, enggak. Ya, saya sendiri sangat suka sekali dengan gereja suku. Makanya saya belajar sedikit-sedikit Mandarin. Kalau Bapak Ibu tahu satu, itu aneh ya lihat orang warna kulitnya beda tapi ngomong Mandarin gitu ya, aneh. Nah, tapi karena saya menyukai gereja suku, makanya saya belajar. Jadi gereja suku itu tidak salah ya. Gereja suku jadi salah
ketika mengutamakan atau mengistimewakan pribadi, suku atau etnis tertentu di dalam gereja itu jadi sama. Kita harus melihat orang dari semua suku itu sama, adalah keluarga kita. Nah, ini yang seringkali jadi penghalang bagi kita untuk bisa bilang gerejaku keluarga. Ini penghalang utama. Nah, ini harus disingkirkan dari gereja kita. Ini nggak boleh. Semua orang mau warna kulit apapun, mau bentuk rambut apapun adalah keluargaku di dalam Kristus. Bapak Ibu, Richard Allen, seorang mantan budak yang dibebaskan pada usia 17 tahun, dia bergabung dengan gereja Metodis. Nah, waktu dia gabung di gereja itu, Bapak Ibu sekalian, dia bersama teman-teman kulit hitam lainnya duduk di depan. Karena sekarang dia bebas, dia bisa ke gereja dengan bebas. Dia duduk di depan untuk memuji Tuhan. Hari pertama majelisnya biasa, hari kedua pengurusnya biasa, sampai akhirnya minggu selanjutnya pengurusnya bilang, wah ini nggak bisa dibiarkan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, mereka taruh pembatas di bagian depan gereja. Jadi orang-orang ini kan datangnya awal ya, lebih pagi. Jadi mereka terpaksa duduk di belakang. Setelah itu baru yang lain duduk di depan. Akhirnya mereka ya udahlah. Lalu sampai satu kali mereka datang ke gereja, lalu mereka berdoa di depan mimbar. Ya kalau dulu tuh gereja itu kayak sanctuary ya, tempat berlindung. Jadi orang datang kapan aja berdoa di gereja, nggak apa-apa kayak gereja Katolik. Nah lalu mereka datang berdoa, tiba-tiba ada pengurus gereja datang lalu bilang, hei kalian orang Afrika tidak boleh berada di depan, pindah ke belakang dan berdoa di belakang. Ya. Lalu dengan sedih hati dan kecewa, si Allen pergi meninggalkan gereja Metodis. Lalu Bapak Ibu sekalian, tahun 1816 Richard Allen mendirikan African Methodist Episcopal Church. Ini gereja Metodis Afrika pertama. Nah Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau hari itu si Allen ini kecewa, meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Waduh ya, kasihan sekali hidupnya. Karena orang-orang yang membedakan etnis, orang-orang yang menganggap etnis tertentu lebih rendah daripada etnis. Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak sesuku dengan kita adalah juga orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Kita semua mau hitam, putih, keriting, lurus, besar, kecil, semua Tuhan sayang. Ditolak itu adalah satu perasaan yang paling tidak mengenakan, Bapak Ibu. Percayalah, saya dari kecil selalu berteman sama orang-orang kulit putih, sama orang-orang Tionghoa. Next lagi. Nah, ini ya, coba lihat, ada nggak yang sehitam saya Bapak Ibu sekalian? Jadi, semuanya kulit putih, semuanya orang Tionghoa. Dari kecil Bapak Ibu sekalian, teman sekolah, gereja, teman rumah, tetangga, semua orang-orang yang kulit putih. Saya selalu beda sendiri. Saya sudah berkali-kali merasakan penolakan karena saya tidak putih. Saya tidak seperti teman-teman. Saya India, saya bukan satu suku. Nah percayalah Bapak Ibu sekalian, luka dari penolakan karena perbedaan suku itu jauh lebih menyakitkan daripada penolakan karena hal lain. Jadi dari kecil karena beda itu sampai dianiaya itu karena beda warna kulit. Ya. Ketawa aja Bapak Ibu mau setegangnya, saya nggak sakit hati yang nggak terluka lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, dari kecil saya itu sering dibilang mau di gereja, mau di sekolah, mau di tetangga rumah, semua bilang apa manggilnya? Hitam lu gitu. Dibedain, selalu dibedain. Dan itu akhirnya buat saya jadi terbiasa. Jadi teman-teman sekarang kalau panggil hitam apa segala macam, buat saya itu panggilan saya. Hanya orang paling dekat yang bisa bilang panggil saya hitam. Artinya ini orang yang sayang sama saya. Cilena nggak usah ditahan ketawanya, ketawa aja nggak apa-apa gitu. Tenang aja. Nah Bapak Ibu sekalian, masalah rasisme ini adalah penghambat tercapainya tema program gerejaku keluarga. Terimalah orang-orang yang beda etnis dengan kita sebagaimana mereka adalah keluarga kita. Kita semua adalah keluarga di gereja ini. Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri yuk biar nggak ngantuk. Kita sama-sama menyanyikan Yesus cinta semua anak. Next. Sambil tepuk tangan yang semangat ya, dengan spirit yang sama bahwa Yesus cinta semua orang, mau etnis apapun Yesus sayang. Kita nyanyikan lagi. Semua bangsa di dunia, ku minta
Kita lanjutkan ya, lebih seger ya, nggak ngantuk lagi ya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, boleh next. Kita harus sadar, memang perbedaan suku, perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir itu adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari sama sekali. Bapak Ibu mau ke Kalang Kudus, mau ke GKY, mau ke GKI, mau ke Betel, mau kemanapun, pasti Bapak Ibu akan selalu menemukan perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara menghadapi masalah, dan lain sebagainya. Paulus sangat menyadari hal ini Bapak Ibu sekalian. Makanya di pasal 1 dan 2 dia membedakan tuh orang Yahudi dan orang non Yahudi. Karena dia nggak mau tutup mata, dia bilang oh semua orang sama di mata Tuhan. Ya enggak, semua orang beda, memang beda. Dan perbedaan itu bukanlah hal yang buruk. Bapak Ibu sekalian, dulu waktu saya masih kecil, karena sering dikatain itu, saya tuh sampai mikir kayak gini loh Bapak Ibu sekalian. Nanti gue di surga putih apa hitam ya? Padahal perbedaan itu adalah satu keindahan. Gak ada salahnya warna kulit lebih gelap. Gak ada salahnya punya mata yang belum. Gak ada salahnya punya mata yang sipit. Semua sama di mata Tuhan, dan perbedaan itu keniscayaan yang indah. Perbedaan itu keniscayaan yang indah. Nah, Paulus bilang kami orang Yahudi dan kamu orang non Yahudi. Dia bedain. Tapi di bagian pasal 4 nanti dia bilang kita semua satu Bapa, satu baptisan, satu roh, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, bahkan kalau kita mau satu suku sekalipun, kita tetap aja berbeda-beda. Perbedaan tidak bisa dihindari. Perbedaan itu akan selalu ada. Kita harus sadar bahwa perbedaan adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Ini adalah realita umum yang kita hadapi setiap hari. Kenapa kita berbeda? Ya tadi kan kembali ke alat Tritunggal tadi Bapak Ibu. Alat Tritunggal, Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu beda. Bapa tugasnya beda, Yesus tugasnya beda, Roh Kudus tugasnya beda. Bapa pencipta dan perancang keselamatan, Yesus bersama dengan Bapa dalam penciptaan dan pengeksekusi keselamatan, Roh Kudus penyerta, pemberi wahyu yang mencelihkan mata kita akan rencana Bapa dan pengorbanan. Jadi ini beda-beda, Bapak Ibu sekalian, ya, beda-beda. Karena itu waktu ciptain kita pun secara alami menjadi manusia yang berbeda. Kita semua beda. Dan ini harus kita terima dan anggap sebagai satu keindahan, satu hal yang baik. Lalu bagaimana kita yang beda etnis ini bisa jadi satu keluarga? Nah, kita harus sadar dulu. Kita beda etnis memang, tapi kita sama-sama orang berdosa yang harus masuk ke dalam. Ya, coba next lagi. Nih, ya. Kita beda etnis. Kita sama-sama mati. Kita semua berdosa, kita pasti mati. Lalu Yesus menebus kita, sama-sama, kita jadi sama-sama diselamatkan. Lalu bahkan lebih kerennya lagi, kita sama-sama jadi manusia baru. Kita bukan lagi suku India, bukan lagi suku Jawa, bukan lagi suku Batak. Kita suku kerajaan Allah, Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh lagi bedain teman-teman kita. Kita semua sama-sama satu suku di dalam Kristus. Amin. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat, lebih daripada suku kita adalah suku kerajaan Allah. Kita sama-sama milik Tuhan. Kita sama-sama nanti dari penghuni kerajaan Allah. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak lagi boleh membeda-bedakan dan menimbulkan perpecahan di gereja karena perbedaan. Kita semua sama, kita adalah keluarga, kita suku kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, lalu kalau kita perhatikan di pasal 4, Bapak Ibu sekalian, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Efesus. Ya, coba next. Nih ya, kalau kita lihat nih, pasal 4 sampai 6 itu isinya semua nasihat praktis. Ya. Jadi isinya rendah hati, kamu harus rendah hati, lemah lembut, sabar, saling mengasihi, jujur, mengampuni, tidak pemarah, membangun lewat perkataan, kudus, bijak, bersyukur, penuh roh. Suami harus mengasihi istri, istri untuk kepada suami, anak taat, orang tua membimbing, kuat dalam iman, tetap berdoa, bersiap dengan firman. Jadi Paulus bilang gini, udah di pasal 1 dan 3 dia bilang, kamu orang Yahudi, kamu orang non Yahudi, udah diselamatin sama Tuhan. Setelah diselamatin sama Tuhan, di gereja hidupmu tuh harus begini. Maksudnya Paulus gitu.
karena kamu sama-sama diselamatin, hidupmu harus kayak gini, kayak gini. Nah, saya nggak akan bahas semuanya. Kalau kita bahas semuanya, kepanjangan banget Bapak Ibu. Jadi saya akan bahas satu aja. Oh, coba kita sama-sama baca Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya highlight satu aja nasihat Paulus mengenai karakter orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah dipanggil masuk dalam hidup, yaitu sabar. Ya, di ayat 2 itu ya, lemah lembut dan sabar. Kenapa saya highlight sabar Bapak Ibu sekalian? Karena sabar ini penting sekali ketika kita ada dalam satu komunitas yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Tanpa ada kesabaran, kita akan terus ribut-ribut dan terjadi perpecahan. Kesabaran itu bisa menyembuhkan banyak hal Bapak Ibu sekalian. Nah, rasa sabar ya dalam bahasa Yunani itu adalah makrotumia. Artinya itu ketahanan panjang, tahan uji, kemampuan menahan amarah, kemampuan menahan kesulitan, kemampuan menahan provokasi, kemampuan untuk tidak putus asa. Jadi artinya luas sekali, ya. Nah, tapi dalam konteks ini, kalau kita baca ayat di bawahnya, Paulus itu sebenarnya ngomong gini: kita harus sabar sebagai satu usaha untuk menjaga kesatuan gereja. Karena di bawahnya kalau kita baca dibilang kan ya, usahakanlah apa Bapak Ibu sekalian? Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi semua karakter yang Paulus berikan kepada jemaat Efesus itu tujuannya satu, yaitu sebagai satu usaha untuk menjaga kesatuan keluarga kita di gereja. Nah, salah satunya itu tadi sabar itu. Nah, sabar di sini berarti tahan menghadapi kelemahan, tahan menghadapi kesalahan, tahan menghadapi ketidaksempurnaan sesama kita di gereja. Tapi juga orang yang harus disabari sama orang lain. Nah, kesabaran ini tidak boleh kehilangan kasih atau membalas dengan kemarahan. Ini adalah kesabaran intrapersonal. Ini skill yang advance sekali Bapak Ibu. Untuk bisa sabar, untuk bisa rendah hati, untuk bisa menerima orang lain, itu dibutuhkan kedewasaan rohani yang tinggi sekali Bapak Ibu. Nah, kita bisa introspeksi diri kita. Kalau kita perlu melihat diri kita sebagai orang yang sabar, mungkin kita berbeda. Nah, karena itu kita sama-sama belajar supaya gerejaku bisa menjadi, kita semua rindu supaya gereja ini bisa menjadi keluarga kita. Kita harus menjaga hubungan dengan kasih. Meskipun ada konflik atau ketegangan, kamu tetap keluargaku. Meskipun kita rindu, kamu keluargaku. I will never let you go. Saya tidak akan melepaskan kamu. Kamu tetap ada dalam rumah kami. Ya. Seperti suami istri aja, nggak mungkin kan kalau ribut-ribut terus pergi kamu dari sini. Saya tidak mau lihat muka kamu. Nggak mungkin. Kalau ada anak ribut, pergi sana. Kamu jangan di sini lagi. Bapak Ibu sekalian, dulu saya pernah pacaran ya. Waktu SMP saya pacaran. Ini ada mama papa saya ya. Oke ya. Waktu pacaran, jadi dulu mama nggak setuju. Terus saya diusir dari rumah. Pergi dari rumah. Mama nggak mau pacaran. Belajar dulu. Wah, gitu ya, namanya mama nggak biasa ya. Setelah saya diusir dari rumah, terus papa datang kejar saya. Oh, boleh pergi, tetap di rumah. Nah, Bapak Ibu sekarang di gereja tuh kayak gitu. Kalau ribut, kalau berantem, kamu tuh keluarga aku, kamu nggak boleh pergi dari sini. Kita berantemnya dalam rumah ini aja. Nanti kita damai. Itulah gereja. Itulah gereja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesabaran itu adalah satu poin yang sangat penting sekali yang Paulus kasih tahu ke jemaat di Efesus. Sabar sangat kita butuhkan untuk menjaga kesatuan gereja kita. Sabar yang kita butuhkan supaya gerejaku bisa jadi keluarga.
Biarkan Bapak Ibu sekalian saya menutup khotbah ini dengan satu ilustrasi. Ya, satu kali anggap aja di dunia antar beranta ada sepatu kanan dan sepatu kiri yang berantem. Sepatu kanan bilang, kamu ini nyebelin banget sih sepatu kiri. Aku yang jalan duluan, kamu selalu lambat. Lalu sepatu kiri siapa? Terus dia bilang lagi, justru aku yang sabar nungguin kamu. Kamu yang suka nyelonong maju ke depan, kan aku jalan duluan. Lalu mereka pun memutuskan untuk pisah, nggak mau lagi sama-sama. Ya udah kita pisah aja, mau sabar bareng-bareng. Pergi kamu dari hadapan kita. Ya. Lalu hari berikutnya, si pemilik ini bingung sepatu kiri gua mana nih? Lalu sepatu kanan bilang, sepatu kiri nggak mau lagi sama-sama kita jalan aja berdua. Akhirnya orang ini jalan pakai sepatu kanan aja sambil terseok-seok. Orang sebenarnya bilang, ini orang kok aneh sih, kayak orang stres. Jalan cuma pakai satu sepatu. Nah si sepatu kiri ini dengar kata-kata orang. Akhirnya sepatu kiri ini sadar, ternyata kalau kita sendiri, kita berpisah, kita itu apa. Akhirnya sepatu kiri ini datang ke sepatu kanan dan dia bilang, bro, sorry ya, aku mau tetap bersama-sama supaya kita tetap jadi. Keesokan harinya manusia tadi yang pakai sepatu tidak seperti orang gila lagi karena dia sudah berjalan dengan dua sepatu. Bapak Ibu sekalian, kita juga demikian. Kalau kita ribut-ribut di gereja, kalau kita pergi, ya orang di luar sana akan lihat, wah orang gereja gitu ya ribut-ribut, orang di luar. Wah orang gereja gitu ya ribut-ribut, orang cuma ketawain kita aja. Bapak Ibu ingat, kalau kita berani, kalau kita musuhan, kita tetap apa? Tetap keluh. Kalau kita ada salah paham, kita tetap sabar. I will never let you go. Apapun yang terjadi, kamu tetap keluargaku. Kita kalau mau datang di sini. Nanti kita baikan di sini, kita jalan lagi sama-sama. Itulah artinya gerejaku, keluargaku. Kamu beda dariku, aku tetap keluarga. Kita gak paham, gak kita selisih paham, kamu tetap keluarga. Jangan pergi, kita sama-sama di sini. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama. Bapak, kami bersyukur karena kami adalah keluarga di Gereja Kristen Kawan Kudus ini. Tuhan, kami sadar kami semua berbeda suku, berbeda karakter, berbeda warna kulit, berbeda cara pikir, berbeda cara menyelesaikan masalah. Tapi kami bersyukur karena kami semua sudah dipanggil menjadi suku kerajaan Allah. Kami adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, apapun yang terjadi di antara kami mau berkomitmen untuk tidak melepaskan keluarga kami dari gereja ini. Apapun yang terjadi di antara kami berjanji kepada Tuhan, kami tidak akan meninggalkan keluarga kami. Tuhan, berkarya dalam setiap hati kami, supaya gerejaku, keluargaku bukan hanya sekedar ngomong kosong belaka di siang bolong ini, tapi biarlah gerejaku adalah keluargaku bisa menjadi satu penghayatan dan kehidupan di tengah kami sendiri. Sehingga ketika kami datang ke gereja, kami ada kerinduan bertemu dengan papa kami, bertemu dengan saudara kami, bertemu dengan kakak kami, bertemu dengan adik kami, dan bertemu dengan anak-anak kami. Tuhan berkaryalah dalam segala pikiran dari pertemuan kami. Pakai kami, para hamba Tuhan, para majelis, pengurus komisi untuk bisa bergandengan tangan dan mewujudkan gerejaku keluarga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Dan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.